Benar ada hadis yang menyatakan orang berdoa dan berzikir bersama setelah sholat berjamaah adalah bid'ah. Bid'ah tempatnya adalah neraka jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang yang suka membid'ah dia pakai 5 jari saja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang belajar di Mesir 4 tahun, di Yordania 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Madinah 13 tahun. Dia enggak, dia cukup pakai 5 jari. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. 1 Muharram bid'ah. Dolalah bid'ah. Tak sesederhana itu, bro. Makanya ente ngaji. Ini ngaji tak mau. Selama ada dalilnya, maka dia tidak boleh disebut bid'ah. Apakah dalil itu am, apakah khas, apakah mutlaq, apakah muqayyad, apakah ba'id ataupun qarib. Selama ada 6 dalil, tidak boleh dikatakan bid'ah. Nah, bagaimana kalau imam itu baca doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Ada tak dalilnya? La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Ada dalilnya. Dalil ini diperkuat dengan ayat Quran. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa itu Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan kami menghadapi Fir'aun, selamatkan kami melawan Fir'aun, selamatkan kami dari kejaran Fir'aun. Yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin. Doa bersama bukan hanya ada pada syariat Nabi Muhammad, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam ayat qad ujibat da'watukuma. Ada dalil am, maka tak boleh dibid'ahkan. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang? Kalau anda mengatakan saudara anda, hei pelaku bid'ah, maka anda sudah mengatakan, hei pelaku neraka. Hati-hati, ini konsekuensi hukumnya luar biasa. Selama ada dalil, maka tak boleh dibid'ahkan orang lain. Dalil am, dalil khas, dalil mutlak, dalil muqayyad, dalil ba'id, dalil qarib. Di mana dibahas? Ilmu usul fikih. Sekarang ilmu usul fikih tak mau dipelajari orang. Sekolah tidak sekolah agama, membid'ahkan orang berapi-api. Sholat jamak di waktu asar, mana yang didulukan Pak Ustaz? Zuhur dulu atau asar dulu? Kalau jamak takdim, wajib zuhur dulu. Tapi kalau jamak takhir, tidak disyaratkan mualat. Mualat itu berurutan, tidak mesti zuhur dulu. Kalau ada yang melaksanakan zuhur dulu, dia menjaga urutan, zuhur baru asar. Kalau ada yang melaksanakan asar dulu, dia melaksanakan asar karena menghormati waktunya waktu asar. Tidak disyaratkan mualat. Boleh zuhur dulu baru asar, boleh asar dulu baru zuhur. Tapi kalau saya musafir sampai ke Minas Kandis, sampai di Kandis ada sholat asar, maka saya sholat asar dengan imam. Setelah asar baru saya sholat zuhur. Begitu tentang masalah. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana hukumnya membaca doa kunut dalam sholat subuh? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tidak berkunut itu mudah ingatnya, yang paling tua dengan yang paling kecil. Nah, jadi lampang metal berarti. Hanafi paling tua, Hambali paling kecil, itu tidak berkunut. Kenapa di Makkah tidak berkunut? Karena di Makkah itu orang Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Itu sebabnya kenapa Makkah Madinah tak berkunut. Tapi Syafi'i dan Maliki berkunut. Saya 2 tahun di Maroko, Maroko itu pakai kunut subuh. Sama macam di Indonesia pakai kunut subuh. Nah, maka bagi imam tinggal memilih apakah Hanafi Hambali atau Syafi'i Maliki. Saya condong berkunut. Saya kalau sholat di masjid saya berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang tak berkunut selama tak keluar 4 mazhab. Sekarang yang jadi masalah kalau kita jadi makmum, ini imam.
Datang orang bertanya kepada Imam Hambali, "Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu tak berkunut subuh." "Mantap, kamu tak berkunut?" "Ya, sama macam saya." "Bagaimana kalau saya sholat subuh, ternyata imam saya bermazhab Syafi'i, imamnya berkunut, apa sikap saya?" Kata Imam Hambali, "Kalau imammu berkunut, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina birahmatika syarra ma qadait, amin." Sisanya tak diaminkan, karena sisanya itu bukan doa, itu namanya sana, pujian. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la yansu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jangan dilawan imam. Jadi bukan baru sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut dia tahu Allahumma hdina fiman hadait, enggak mau. Mohon dibantu Pak Ustaz, kenapa ada 4 mazhab? Siapa ngomong 4 mazhab? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Auza'i, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, Imam Lais Ibn Sa'ad, Imam Al-Auza'i, Imam Yahya Ibn Yahya Al-Laitsi. Mazhab itu sampai ada 14. Buka dalam Muqaddimah Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Mazhab itu banyak, tapi karena murid-muridnya itu banyak yang meninggal tidak menuliskan kitab imamnya, maka yang populer tinggal 4. Pertama, Hanafi meninggal tahun 150 di Kufah, Irak. Yang kedua, Maliki meninggal di Madinah tahun 179. Yang ketiga, Syafi'i meninggal di Kairo, Mesir tahun 204. Yang keempat, Hambali meninggal di Baghdad, Irak tahun 241. Bukan cuma 4, yang masyhur itu 4. Kenapa mesti ada mazhab? Ini Quran, ini sunnah. Marilah kita kembali ke Quran dan sunnah. Marilah kembali ke Quran dan sunnah. Tidak semua orang bisa kembali ke Quran dan sunnah. Saya bisa kembali ke Quran dan sunnah, langsung saya kembali ke Quran dan sunnah. Tapi tak semuanya bisa, tak sanggup. Dia harus ke gelas dulu. Quran, sunnah, gelas, baru dia. Kita baca Quran. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Mana ada penjelasannya? Jadi maka saya yang tak paham datang ke Dr. Mustafa Umar. Dr. Mustafa Umar, apa artinya ini? Oh, ini artinya ragu. Maka saya sedang bermazhab. Mazhab apa namanya? Mazhab Mustafa Umar. Mazhab itu artinya pendapat ijtihad si imam. Jadi jangan katakan kamu ikut Syafi'i apa ikut Nabi, kamu ikut Syafi'i apa ikut Quran. Itu orang jahil bin bahlul bin goblok. Imam Syafi'i itu hafal Quran, Imam Syafi'i itu hafal hadis, Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah. Quran, hadis, ijma', qiyas. 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, istihsan, istishab, saddu zara'i. 10 di kepala Imam Syafi'i. Baru bisa dia mengeluarkan satu hukum. Belajar baik-baik.